Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Topik pada video kali ini adalah 4 skill yang harus dikuasai oleh tim reseller Anda. Oke teman-teman ya, bagi Anda yang nonton video kali ini dan belum subscribe ya, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke? Thank you. Ya, langsung saja kita akan bahas ya, apa 4 skill yang harus dikuasai oleh tim reseller Anda ya. Bagi Anda yang lagi bangun bisnis hari ini, tentunya untuk bisa Anda lebih besar, Anda harus punya omset yang besar. Oleh karena itu, Anda harus punya tim bisnis yang bisa menjual dengan lebih luar biasa dan omset yang besar ya. Skill pertama yang harus dikuasai oleh tim reseller Anda, yang pertama adalah skill mendengar ya. Kenapa ini yang saya taruh paling depan ya? Karena skill mendengar ini sangat penting sekali teman-teman ya. Karena sebelum orang itu menjadi customer kita ya, orang itu lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. So, kita sebagai reseller, sebagai penjual, kita harus punya skill yang satu ini. Lebih banyak mendengar daripada didengarkan. So, kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara ya. Skill yang pertama ini. Karena ketika kita bisa mendengarkan banyak orang, lebih banyak ya, orang itu akan suka sama kita. Ingat ya, produk kita bisa terjual, yang pertama adalah karena produknya bagus, dan yang kedua karena orang suka sama kita. Supaya orang suka sama kita ya, kita harus lebih banyak mendengar ya. Skill yang kedua adalah skill memahami. Nah, ini akan jauh lebih mendalam lagi daripada skill yang pertama. Nah, kalau kita bisa punya data yang banyak tentang calon konsumen kita, otomatis tingkat penjualan kita akan jauh lebih besar. Nah, di sini kita akan berikan satu rumusan ya, yaitu FORM, di mana dengan rumusan ini teman-teman semua bisa punya satu patokan bagaimana kita bisa memahami konsumen kita jauh lebih banyak lagi. F yaitu family. Kita lebih banyak tahu tentang bagaimana kehidupan keluarganya, family-nya ya. Yang kedua itu O, occupation, pekerjaannya. Nah, calon konsumen kita ini pekerjaannya seperti apa? Ya, kalau kita tahu lebih dalam tentang bagaimana pekerjaannya, kita bisa memahami calon konsumen kita dengan lebih baik, teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah R, recreation atau rekreasi. Bagaimana kondisi rekreasinya, bagaimana tipe rekreasinya. Dengan kita mengetahui rekreasinya, kita bisa tahu kondisi seseorang ini seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah M, yang sering kita ceritakan, yaitu money ya. Orang kalau kita bisa tahu kondisi finansialnya seperti apa, kita akan bisa jauh lebih memahami orang ini bisa beli produk kita apa tidak ya. So, Anda harus belajar skill yang kedua ini, skill memahami calon pembeli atau konsumen kita ya. Dan skill yang ketiga adalah skill closing. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Banyak sekali tim reseller khususnya ya sudah tahu produknya bagus, bagaimana cara membandingkan dengan kompetitornya ya, sudah bisa presentasi dengan luar biasa, dengan semangat, datanya lengkap, tapi kalau nggak bisa closing, itu sama aja dengan nihil teman-teman ya. Jadi Anda harus bisa bagaimana menggiring ya calon konsumen kita ini mengetahui produk kita dengan lebih bagus, dan terakhir harus di closing, harus deal teman-teman. Salah satu contohnya adalah ketika calon konsumen kita itu sudah mulai suka dengan produk kita sudah bisa lihat sinyalnya, orang ini akan berkata iya. Tapi Anda harus lebih tegaskan, kira-kira Bapak mau beli satu atau mau beli dua? Kira-kira Bapak mau beli yang ini atau yang ini? Bapak atau Ibu mau beli pakai uang tunai, debit atau kredit? Jadi kita harus lebih mengkerucutkan dan lebih spesifikkan sampai deal dan closing teman-teman ya. Ayo silakan di cross check ya, tim reseller Anda kira-kira skill closingnya sejauh mana teman-teman. Oke. Dan skill yang keempat ini yang paling penting adalah skill melayani, yaitu skill service. Berapa banyak orang di luar sana ya, contoh kita coba cross check lah ya, Anda mungkin pernah beli produk di online shop atau beli di toko offline ya. Kira-kira kalau Anda diberikan pelayanan purna jual ya, contoh Anda di follow up lagi, di telepon mungkin, atau diberikan satu kuesioner ya, bagaimana manfaat dari produknya, dan Anda dapat pelayanan yang terbaik, saya yakin Anda jadi konsumen yang akan lebih senang. Setuju nggak? Apalagi kita lihat ya, bisnis besar di dunia saat ini mengedepankan yang namanya pelayanan. Saya ambil contoh, mungkin Anda pernah tahu yang namanya McDonald ya. Karena mengutamakan pelayanan, sekarang sudah buka 24 jam. Mengutamakan pelayanannya, misalnya konsumennya antri, sekarang sudah dibuat yang namanya drive-thru. Tanpa turun dari kendaraan, konsumen bisa langsung beli tanpa antri. So, teman-teman ya, kalau kita pengen punya bisnis yang besar,
tim reseller kita harus menguasai skill melayani ini, ya. Jadi ketika pelayanannya bagus, fast respon, ya, pengirimannya lebih cepat daripada yang dijanjikan, saya yakin ya, tim reseller Anda akan jago lebih luar biasa lagi, lebih bisa meningkatkan penjualan, dan saya yakin dengan omsetnya meningkat, ya, penjualannya meningkat, dan pasti bisnis kita akan jauh lebih besar lagi. Oke, silakan di cross check tim reseller Anda kira-kira perlu ditambahkan yang mana, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan, 4 skill yang harus dikuasai oleh tim reseller Anda. Semoga bermanfaat, ya. Kalau Anda suka video kali ini, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share kepada semua tim bisnis Anda, ya. Semoga membantu, dan saya doakan bisnis kita semua bisa jauh lebih besar lagi, ya. Sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat luar biasa.